Oke, pukul 6.43 10 Januari 2026. Selamat pagi. Ujarannya cukup keras. Wow, apa tadi? Ada bongkahan batu yang jatuh. Oke, selamat pagi. Jadi cukup beruntung ya, hari ini, pagi ini cukup cerah. Karena 2 harian ini, apalagi semalam itu hujannya deras banget. Hujannya benar-benar deras. Dan khawatir ini pagi ini hujan juga, karena udah seharian kemarin juga udah 2 harian full, seharian tuh hujan terus gitu ya, sampai beberapa titik di tempat ini banjir. Dan seperti yang ada di beberapa di daerah Sumatera, terutama daerah yang kemarin banjir juga, itu kembali lagi banjir. Kasihan banget ya, yang kemarin aja belum selesai banjirnya, maksudnya masih kotor atau masih gimana gitu lah, rumahnya masih belum bagus lagi, tapi sekarang udah banjir lagi. Dan ya kita cukup beruntung lah kita hidup di tempat ini, jadi tidak terkena banjir ya seperti yang ada di Sumatera ya. Kita berdoa aja semoga yang di Sumatera Utara itu, Sumatera Utara, Aceh sih terutama, daerah Aceh kayaknya yang kemarin banjir lagi kalau nggak salah ya. Oke, jadi anyway, jadi kenapa aku membuat video kali ini adalah karena udah lama banget aku nggak melakukan olahraga pagi kayak gini, jalan-jalan pagi kayak gini. Ini adalah sesuatu hal yang dulu aku lakukan cukup rutin. 1,5 tahun lalu tuh aku melakukan aktivitas ini tuh cukup rutin ya, hampir setiap pagi. Apalagi ketika waktu itu aku memulainya itu di bulan puasa tahun 2024, hampir 1,5 tahun yang lalu kan, atau malah 2 tahun ya, malah 2 tahun lah, anggap aja 2 tahun lah. Setiap kali habis subuhan, setiap kali habis kali sahur, aku pasti jalan-jalan kayak gini, dan itu bertahan sampai berbulan-bulan. Tapi yang membuat berhenti adalah karena selalu mencari alasan. Alasannya adalah sekali ini aja lah berhenti, nggak masalah gitu ya. Terus kemudian apalagi karena hujan, dan banyak alasan lah. Sekalinya berhenti setelah berturut-turut setiap hari, hampir setiap hari melakukan aktivitas pagi, jalan kaki kayak gini, itu tuh jadi memulai kembali itu susah. Padahal kamu bisa lihat di sini seperti apa pemandangannya. Ini adalah suasana tempat di mana aku tinggal, dan aku cukup beruntung ya. Aku tinggal di sebuah daerah yang masih sepi, dan di sini sebenarnya sangat bagus untuk olahraga pagi kayak gini, jalan kaki santai-santai aja. Tapi bodohnya aku, kenapa apa yang dulu aku jalankan itu nggak aku jalankan lagi. Itu cukup bikin aku agak menyesal juga. Selama 2 tahun itu aku nggak melakukan lagi hal yang dulu aku rutin lakukan. Kayaknya dulu aku rutin sampai 3 bulan berturut-turut tuh setiap hari lakukan itu. Makanya sekarang aku pengen mulai lagi, karena gini, kalau pagi hari udah menggerakkan badan, sesimpel sederhana jalan kaki kayak gini, itu jauh lebih baik dibandingkan kebiasaanku yang lebih banyak kayak scrolling, lebih banyak kayak cuman pagi hari nonton berita. Bagiku dulu aku sempat ngalamin perasaan yang sangat-sangat menyenangkan ketika pagi hari itu aku langsung tahu mau ngapain, aku langsung menggerakkan tubuhku gitu ya. Itu aku suka banget, sangat membahagiakan perasaan itu. Tapi lagi-lagi problem dari manusia adalah sekalinya suatu aktivitas itu terhenti, seringnya itu jadi ya udah
susah lagi membangun kembali. Padahal kalau kita logika, kalau kita mau padahal kalau kita mau pikir-pikir lagi, jalan kaki kayak gini tuh nggak ada susahnya. Ya nggak usah yang sampai berjam-jam lah. Katakanlah ini mungkin aku akan bikin sesi jalan kaki kayak gini pagi ini 20 menit atau 30 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Tapi itu suatu hal yang kelihatannya berat banget dilakukan kalau udah membayangkan tuh. Apalagi daya tarik dari tempat tidur yang cukup membuat kita tuh tidak mau beranjak dari tempat tidur kita. Ya itu yang aku alami juga. Dan sebenarnya apa yang aku lakukan solusinya mudah. Apa yang aku lakukan sehingga aku sekarang mau memulai kembali apa yang sudah aku lakukan itu mudah. Sebenarnya aku anggap ini adalah sebuah pertempuran ya, atau peperangan ya. Dalam artian peperangan melawan pikiran nyaman kita. Kalau nyaman ya udah, sekarang di rumah aja sambil scrolling, ngopi-ngopi gitu. Itu nyaman banget, apalagi weekend ya. Weekend orang mendingan tidur aja gitu ya. Itu kan bagaimana kita melawan, berperang dengan pikiran kita. Tapi dari pengalamanku, aku ceritakan bagaimana aku pada akhirnya sekarang ini aja lah. Aku sekarang bisa melakukan aktivitas ini lagi. Peperangan sesungguhnya itu terjadi sebelum perang. Dalam artian, kalau misalnya hari ini aku memang merencanakan untuk jalan pagi, untuk olahraga, peperangan itu sebenarnya terjadi pada malam hari sebelumnya, saat tadi malam. Biasanya, kenapa aku dulu tuh sangat malas untuk jalan kaki lagi, karena setiap kali aku mau bangun pagi, aku harus cari sepatu, aku harus cari kaos kaki, aku harus cari topiku, kemudian apa lagi ya? Ya itulah yang basic kan itu. Aku harus minum terlebih dahulu. Tapi apa yang aku lakukan tadi malam adalah aku udah menyusun sepatuku, mencari kaos kaki, menaruh topiku, dan aku taruh di samping tempat tidurku. Jadi tadi pagi ketika aku bangun, aku tuh nggak bingung lagi cari kaos kaki. Itu yang biasanya aku tuh suka beralasan cari-cari kaos kaki itu yang ya kamu pasti udah pernah ngalami juga ya, gimana kalau cari kaos kaki itu biasanya ibu kita yang tahu kaos kaki kita di mana. Karena udah dipersiapkan, akhirnya ya udah aku berangkat sendiri. Nah, itulah sebenarnya yang seharusnya dilakukan. Dan itu sebenarnya suatu hal yang udah aku ketahui, bagaimana kita mempersiapkan perang sebelum perang itu terjadi. Itu tuh aku udah tahu, udah pernah mempelajari teorinya. Tapi kembali lagi, ini semacam kayak kutukan pengetahuan lah. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa konten pengembangan diri itu enggak, itu hanya bikin kamu menderita. Baca buku pengembangan diri, motivasi atau pengetahuan itu hanya bikin kamu tuh jadi tersiksa. Ya memang benar, itu yang aku alami. Aku tahu kalau misalnya bangun pagi itu jangan scrolling, bangun pagi harus menggerakkan tubuh. Tapi antara pengetahuanku dengan aksi yang kulakukan itu tidak sinkron. Itulah yang bikin menyiksa. Itulah yang bikin, ya aku bilang tadi, kutukan pengetahuan. Ada sebuah istilah namanya dissonance kognitif, dimana apa yang kamu ketahui itu tidak kamu lakukan, dan itu menyiksa. Kadang malah justru kita tuh tidak banyak tahu hal dan hidup kita damai gitu ya. Tapi kalau kita udah konsum konten pengembangan diri, contoh ya, kita udah konsum hal-hal yang berbau informasi, tapi kita dengan menyedihkannya tidak melakukan hal tersebut, itulah yang bikin kenapa banyak orang yang mengatakan bahwa pengembangan diri itu hanya
hanya masturbasi mental. Biasanya jam segini tuh ada kereta ya, tapi nggak tahu ya, kita tunggu nanti keretanya. Itulah yang tadi aku bilang, konten pengembangan diri hanya menyebabkan masturbasi mental. Dan itu juga yang aku alami dengan sangat sadar. Tapi sebenarnya kayak pengembangan diri itu hanya, kenapa itu membuat kamu menyedihkan? Itu hanya terjadi ketika di awal, ketika kamu mengkonsumsi saja. Tapi ketika kamu udah melakukan aksi, kamu udah melakukan apa yang kamu ketahui, itu justru akan membuat sebuah progres dalam diri kamu. Contoh lah ya, kayak ya aku udah jalan kaki kayak gini, aku udah olahraga pagi kayak gini. Meskipun ini baru hari pertamaku, aku berharap sih besok bisa tetap konsisten. Ya, aku usahakan konsisten. Karena aku tahu gimana rasanya kita tahu nilai sebuah konsistensi tapi kita tidak melakukan. Itu juga menyakitkan. Makanya aku tidak mau ada di fase seperti itu lagi. Dan aku harap kamu juga, apapun yang ingin kamu lakukan, progresi atau apa, itu memang sungguh menyakitkan kalau kamu tidak melakukan hal tersebut ya. Orang-orang pada pergi ke sawah hari ini. Dan kamu bisa sebenarnya, kalau misalnya ini kembali lagi aku akan membicarakan soal konten pengembangan diri atau insight pengembangan diri yang aku tahu dari bukunya Atomic Habits yang itu tuh ada sebuah insight yang namanya aturan 2 menit. Dimana ketika kamu pengen melakukan sesuatu, kereta, oke. Bener ya jadinya sekitar jam segini. Memang aku ingatnya tuh, aku masih ingat ya, karena 2 tahun yang lalu aku selalu mengingat jadwal kereta, dan itu pasti itu ya. Dan itu bukti dari sebuah konsistensi perusahaan kereta api, jadwalnya tetap. Itu kita harus contoh ya kita. Nah, kembali lagi ke aturan 2 menit tadi yang dituliskan oleh James Clear di bukunya Atomic Habits. Kalau kamu pengen melakukan sesuatu, contoh kayak aku ya. Kayak aku tuh misal jogging gitu ya. Kayak aku misalnya jogging, olahraga pagi kayak gini. Itu kadang kita memikirkan kita olahraga 20 menit, 30 menit itu capek duluan gitu ya. Lebih baik tidur. Tapi dengan aturan 2 menit, dimana kamu melakukan suatu aktivitas yang tidak membutuhkan waktu lebih dari 2 menit. Contoh, kalau kita mau jalan pagi, apa yang aku lakukan adalah mengikat tali sepatu, kemudian memakai rompi ini, pakai topi, meminum air minum. Itu nggak lebih dari 2 menit. Kalau misalnya setelah 2 menit kamu tidak ingin melakukan, that's fine. Tapi kebanyakan setelah kita melakukan aktivitas yang ringan tadi, itu kita cenderung pengen udah kepalang tanggung, udah pakai kayak gini, akhirnya ya udah jalan kaki. Dan ini yang terjadi pada diriku sekarang, karena udah kepalang tanggung, udah niat, ya udah. Padahal tadinya juga hari ini aku juga males-malesan gitu ya, tapi karena udah melakukan itu, ya udah tanggung 2 menit. Itulah yang sering disebut, memang kalau kita ingin melakukan suatu hal, kita tuh cuman butuh sebuah momentum, sebuah hal kecil untuk mulai dari hal kecil. Aturan 2 menit. Aku tuh banyak banget tahu hal-hal kayak gitu, banyak baca buku, tapi kadang ya itu kutukan pengetahuan. Harusnya aku tahu gini, tapi nggak pernah diterapkan. Nah, itulah makanya banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa pengembangan diri itu sampah, konten pengembangan diri itu
konten motivasi itu hanya masturbasi mental. Ya memang faktanya seperti itu. Aku pun juga kayak kita membacanya itu senang gitu loh. Bacanya itu kayak seolah-olah kita udah melakukan. Tapi the fact, no, nol besar, benar-benar nol besar. Biasanya aku jalan kaki itu ya sekitar sini aja. Udah sampai naik ke atas. Aku nggak mau hari pertamaku ini terlalu jauh ya atau gimana gitu. Karena yang kembali lagi, aku cuman butuh momentum di sini. Butuh sebuah apa ya? Rutin lah. Oh, jadi aku baru ingat ya. Jadi 2 tahun yang lalu tuh aku memang waktu itu aku masih punya Instagram ya. Tiap kali aku bangun jalan kaki, aku upload di story. Dan ada salah satu kawanku dari Jakarta yang bernama Doni. Dia itu selalu ngeliat storyku tiap pagi. Dan dia langsung ngechat aku kayak, wah, aku ngerasa tertinggal nih. Karena dia melihat aku yang udah pakai style olahraga kayak gini, terus kemudian jalan-jalan di tengah hutan kayak gini, sedangkan dia sendiri, dia tinggal di Jakarta, melihat aku udah olahraga kayak gini, dia masih rebahan, dia ngerasa tertinggal di situ. Dan dia mengatakan kalau apa yang aku lakukan itu membuat dia termotivasi, terinspirasi gitu ya. Entah kemudian dia push up atau apa, kemudian dia ikutan jalan pagi juga. Dan itu juga yang membuat aku tuh sempet stick beberapa bulan melakukan itu. Karena aku tahu bahwa apa yang aku lakukan itu bisa memberikan inspirasi buat si Doni itu. Tapi aku jadi merasa bersalah sekarang karena udah 2 tahun aku gak melakukan itu. Ya, sorry sebelumnya Doni. Tapi sekarang aku akan memulai lagi. Aku bismillah. Ini akan kembali lagi rutin. Cukup disayangkan ya, kenapa nggak rutin aja gitu ya. Padahal udara pagi enak dan aku punya privilege juga tinggal di kampung, di pedesaan yang kayaknya orang kota nggak akan bisa mendapatkan view seperti ini, ya kan? Jadi agak sangat disayangkan. Nah, sebenarnya ini tuh dulu adalah jalan, mungkin kamu bertanya ya, kok ada jalan bagus kayak gitu, maksudnya ada jalan yang sepi kayak gitu. Nah, tadinya ini tuh jalan untuk lalu lintas pabrik. Di sini kan ada pabrik kayak pabrik split gitu ya. Dan ini tuh dulu digunakan untuk mobilitas truk-truk split gitu. Tapi setauku ya, pabriknya itu udah kolaps gitu ya. Jadi udah jarang digunakan lagi, jadinya kayak gini. Dan ini sebenarnya sebuah privilege bagi orang-orang sekitar sini untuk menggunakan areal ini untuk berolahraga, untuk jalan kaki. Karena gini, ini cukup ironis ya, orang-orang di pedesaan itu itu tuh malah, ini dari pengalamanku ya, dari kacamataku ya, orang-orang pedesaan di tempatku itu mereka jarang banget mau berjalan kaki. Bahkan di warung aja mereka naik motor. Di warung yang cuma 10 meter aja mereka naik motor. Bayangin aja coy, ini backlight gak ya kalau kayak gini. Begini aja lah, mereka 10 menit aja mereka 10 menit sih, mereka 100 meter aja itu naik motor. Dan ini sangat bertolak belakang dari sekitar 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu yang punya motor tuh cuman dikit. Semua orang naik sepeda atau jalan kaki.
Tapi semua orang sekarang di setiap rumah itu punya motor, dan mereka kemana-mana naik motor. Jadi kayak budaya jalan kaki olahraga kayak gini itu kurang populer di pedesaan. Ya mereka pada dasarnya memang ibaratnya ya kebanyakan di sini kan petani ya. Kemudian aktivitasnya memang aktivitas fisiknya udah di sawah gitu ya. Dan mungkin mereka berpikir, ya aku udah aktivitas di sawah juga, ngapain aku jalan kaki kayak gini, olahraga kayak gini gitu ya. Mungkin ya kayak gitu. Dan berbicara soal kebiasaan jogging ini, sebenarnya dulu aku tuh bisa dibilang kayak pionir di kampung untuk aktivitas olahraga di sekitar sini. Sebelumnya nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang jalan-jalan. Sekarang udah lumayan lah, ada beberapa kayak ibuku juga ngajakin ibu-ibu yang lain untuk jogging di sini. Tapi ya seperti kebanyakan orang menyebalkan lainnya yang mengatakan, oh aku adalah pionir, aku adalah orang yang pertama. Tapi kamu menjalankan itu hanya sekitar 2-3 bulan aja. Setelah itu mempertahankannya tidak bisa. Kan banyak juga ya, pasti kamu juga pernah bertemu dengan orang yang mengatakan, woi aku yang pertama. Kalau nggak ada aku nggak akan kayak gini. Kamu pasti pernah bertemu dengan orang yang menyebalkan seperti itu. Tapi poinnya adalah bukan soal yang pertama. Ya memang ya, jadi pionir, kemudian menemukan sesuatu, memulai sesuatu itu adalah hal yang sulit dan hal yang nggak semua orang bisa lakukan. Tapi mempertahankan suatu hal itu another level lah. Itu sebuah hal yang jauh lebih sulit. Nggak peduli siapa yang memulai, karena justru malah ibuku yang mempertahankan kebiasaan itu. Dulu ibuku yang aku ajak ke sini, tapi justru ibuku yang sekarang mempertahankan itu bersama ibu-ibu yang di sini. Tapi memang nggak setiap hari ya, kayak seminggu sekali. Tapi I think itu lebih baik dibandingkan diriku yang benar-benar blong, benar-benar nggak melakukan sama sekali. Aku tidak akan membela diri di sini. Dan ya aku adalah orang yang menyebalkan itu. Aku dulu mengatakan aku yang pertama. Tapi ya aku tidak mempertahankan itu. Makanya sekarang aku ingin memulai kembali kebiasaan ini, karena nggak ada yang salah dengan kebiasaan berjalan kaki, apalagi di suasana yang segar kayak gini. Itu jauh lebih bagus lah, tidak combo gitu loh ya. Dia bukan beberapa, dari tadi kan kamu waktu aku jalan kaki ini hanya beberapa orang aja kan yang lalu lalang. Itu kan benar-benar sebuah keistimewaan jalan di sini. Oh lihat view-nya. Dan kamu bisa lihat ya, aku jalan kaki sebenarnya nggak butuh waktu lama, sekitar 20 menit aja. Tapi ya kenapa aku tidak melakukan itu ada sebuah penyesalan yang terbesar selama 2 tahun ini. Karena apa yang aku selama 2 tahun itu, aku ngerasa aktivitas fisikku tuh minus lah. Ya meskipun gini lah, meskipun aku nggak melakukan olahraga dalam konteks olahraga yang berat kayak push up, pull up dan lain-lain, tapi kalau misalnya paginya itu udah berjalan kaki kayak gini, itu tuh lebih mending lah. Maksudnya tubuh kita kan didesain untuk bergerak ya. Makanya kehidupan modern itu benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh tubuh kita. Benar-benar ya, literally memang seperti itu. Sehingga berusahalah bagaimanapun caranya untuk menggerakkan tubuh, moving. Jangan cuman kehidupan modern. Aku akan menggambarkan kehidupan modern ya, mungkin akan relate dengan dirimu. Kehidupan modern, bangun pagi, kemudian mempersiapkan berangkat pekerjaan, kemudian kalau yang ada di Jakarta komuter, naik komuter lain, naik kereta, duduk, ya mungkin berdiri. Kalau misalnya di kota-kota kayak gini, naik motor, naik mobil, ya kembali lagi cuman duduk lagi kan. Kemudian di pekerjaan yang kebanyakan sekarang pekerjaan di depan komputer, duduk lagi dari jam 9 sampai jam 5, 9 to 5, dan gak pernah jalan kaki kayak gini. Dan banyaknya juga tidak mendapatkan sinar matahari kayak gini.
bangun berangkatnya tuh jam 5 atau jam 6. Kemudian kan nggak ada matahari ya, nggak ada sinar matahari ya, sore juga nggak dapat sinar matahari. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang tubuh mau gitu ya. Jadi ya simple berjalan kaki kayak gini, usahakan. Ya itu nggak sulit kok sebenarnya. Apa yang aku lakukan ini sebenarnya nggak sulit. Jangan jalan kaki lah, kalau misalnya mungkin kamu gak ada area gitu ya, jumping jack atau apa gitu, lakukan aja gitu. Dan area, halo ya, itulah biasanya aku di sini menyudahi apa ya, menyudahi kebersamaan aku dengan dirimu di tempat yang penuh grafit ini. Jadi terima kasih, kita berjumpa lagi di keesokan hari ya. See you Caminante, sampai jumpa di Caminante kayak itu. Oke.